kami dipertemukan tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi Tuhan takdirkan kami bersama dalam spirit yang sama, mengejar dan mencari integritas, menegakkan keadilan yang utama. Sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan demokrasi dan keadilan, kami sampaikan amicus curiae brief sebagai sahabat pengadilan. Dan untuk masyarakat, film ini kami persembahkan. Menuangkan apa yang ada di kepala, menyampaikan apa yang kami bisa. Ya, tidak sempurna, tapi ikhtiar sudah kami tuntaskan. Hasilnya terserah Tuhan. Semua berawal dari alat ini, ya. Ketika pertama kali alat ini dipakai, mungkin orang Indonesia belum ada yang ngeh atau belum ada yang paham bahwa ternyata alat semacam ini itu bisa dipakai sebagai awal dari kata curang atau kecurangan. Kenapa? Tampaknya kalau alat ini dipakai, itu biasa saja. Tidak ada yang melihat itu sebagai sebuah kecurangan. Tapi sebenarnya alat yang kelihatannya fungsinya adalah sebagai pelantang atau mikrofon, bisa digunakan juga sebagai alat membantu kita. Jadi kita sudah punya dua kata kunci di sini, curang dan alat bantu. Karena apa? Alat bantu ini bisa membantu kita untuk bicara sebagaimana orang yang menyuruh kita bicara. Jadi dia bisa bicara lancar tanpa kemudian terpatah-patah seperti biasanya. Dan yang ketiga, orang harus melihat secara detail. Nah, di sini saya akan menunjukkan inilah detailnya. Jadi apa yang nanti akan kita bicarakan adalah sesuatu yang sifatnya curang, kemudian alat bantu, dan harus melihat secara detail. Karena kalau dilihat secara detail, alat yang tampaknya punya satu fungsi ini, ternyata bisa punya banyak fungsi. Ibaratnya apa? Angka itu juga bisa dipandu dari tempat lain, sehingga kita bisa diarahkan. Itu kata kunci berikutnya, diarahkan. Jadi angka itu juga bisa diarahkan, artinya dipatok dan disetting di tempat. Dan berawal dari kecurangan yang pernah dilakukan ini, kemudian kami, meskipun kami itu terpisah-pisah, tapi ternyata niat kami demi merah putih, demi Indonesia, kita bisa bersama-sama satu pikiran. Saya sebelumnya tidak mengenal dengan tokoh-tokoh yang nanti juga akan bicara. Kami sebelumnya sama sekali, bahkan berasal dari kampus yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersatukan kita untuk menyelamatkan Indonesia. Dan ketika itu bergerak, kata curang tadi berubah menjadi jahat atau kejahatan. Apa jahat? Karena ternyata dari alat yang tadinya cuma curang, kemudian menjadi jahat. Jahat itu artinya apa? Dilindungi atau terlindungi, atau makin tidak kelihatan. Inilah bukti kejahatan. Alat semacam inilah yang kemudian dipakai untuk kejahatan. Jadi artinya apa? Yang tadinya curang udah menjadi jahat. Itulah yang nanti akan kita bicarakan dalam sistem informasi rekapitulasi pemilu atau Sirekap. Yang tadinya hanya curang kemudian menjadi jahat. Karena apa? Karena kemudian niat itu muncul, mens rea itu muncul. Ada nanti teman dari hukum yang akan menerangkan bagaimana mens rea itu ada. Ya, jadi dari curang kemudian menjadi jahat. Kita mulai satu persatu. Dimulai dari adanya ketika tiba-tiba suara itu sudah muncul pada jam yang harusnya itu belum muncul. Tanggal 14 Februari 2024, ketika pertama kali itu hari H pemungutan suara dilakukan, mendadak suara itu sudah muncul di situs KPU. Ini tidak masuk akal, ya, karena di setiap tempat di 820.223 TPS itu masih dilakukan perhitungan suara. Tiba-tiba sudah ada di situs KPU. Dan ini aneh. Kenapa aneh? Karena tidak ada yang bisa keluar. Dan ini ternyata diakui oleh staf KPU, ya, yang dia juga akan mengatakan suara itu sudah masuk pada pukul 18.30 atau pada pukul 6.30 sore. Dan yang menarik apa? Ternyata setelah kita periksa dengan detail, kata kunci detail tadi, ya, dengan detail, ya,
ternyata suara itu atau sumbernya, detailnya disimpan di sebuah server yang ada di Singapura. Masya Allah, ya. Masa Indonesia tidak punya sih tempat untuk menyimpan suara? Ada kan? Banyak kampus-kampus ternama. Ya, ada ITB, ada UI, ada UGM yang bisa menyediakan itu. Kenapa kita di Singapura? Di tempat Alibaba, lebih tepatnya lagi di Allium Computing yang ada di Singapura. Ini merupakan sebuah hal yang sangat tidak masuk akal. Dan ketika kami melakukan protes terhadap itu karena itu melanggar yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022, tiba-tiba seperti pencuri mereka memindahkan angka-angka itu dari Singapura dipindah ke Jakarta. Dan dengan, maaf saya bilang, gilanya lagi, mereka berani bikin konferensi pers yang menyatakan angka itu atau server data itu tidak pernah ditaruh di luar negeri. Itu mereka seminggu setelah pemilu. Nyatanya keputusan dari Komisi Informasi Pusat sudah mematahkan itu semua. Karena apa? Karena mereka akhirnya mengakui, KPU mengakui bahwa data itu pernah ada di Singapura. Perwakilan KPU, Lukman Hakim, mengakui adanya kontrak pengadaan yang dilakukan KPU dengan Alibaba. Hal itu disampaikan saat Lukman menjawab pertanyaan Ketua Majelis KIP Syawaludin. Jadi ini jelas curang, jelas jahat. Ya, itu sudah temuan-temuan itu. Kemudian mulailah para ahli-ahli teman-teman kita yang nanti juga akan bicara itu pada menyampaikan temuannya. Ada yang sangat detail bisa melihat bagaimana penggelembungan suara. Ya, dari yang tadinya diakui awalnya KPU hanya mengakui 154.541 TPS bermasalah atau TPS-nya salah. Dan itu diakui oleh Ketua KPU sendiri. Ya, ternyata lebih besar dari itu, ratusan ribunya akan dikemuka. Dan ternyata mereka, ini yang paling jahat menurut saya, ya. Mereka mengeluarkan surat keputusan yang menyebutkan SK nomor 349 tahun 2024. Dan itu dikeluarkan baru pada tanggal 16 Maret 2024. Mereka menyatakan data-data itu tidak boleh diperiksa atau data-data itu disembunyikan atau dikecualikan selama 3 tahun. Gila. Ya, untung sekali lagi kita berterima kasih. Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada KIP, Komisi Informasi Pusat, yang memerintahkan kepada KPU untuk membuka data itu. Jadi, apa yang mau kita sampaikan di sini? Ada sebuah hal yang merupakan sebuah permainan yang dari curang bisa menjadi jahat. Dan lebih dahsyatnya lagi, ini poin yang terpenting. Nanti akan ada penjelasan bagaimana alat yang tadinya hanya alat bantu ini, yang saya gambarkan dengan alat-alat neck microphone ini, neck headphone ini, itu bisa berubah menjadi alat utama. PKPU nomor 5 tahun 2024 menjawab itu. Karena sebenarnya si rekap atau sistem rekapitulasi pemilu itu bukan alat bantu tetapi alat utama. Nah, inilah yang akan kita lihat bersama bagaimana kami selaku orang-orang yang punya integritas, insya Allah, yang ingin mempersembahkan kepada Republik ini dengan jiwa semangat merah putih kami, ya, inilah bagaimana kita membongkar bagaimana sebuah teknologi ternyata bisa dimanfaatkan untuk kecurangan bahkan kejahatan. Inilah dirty election untuk kita semuanya. Sekarang kita bahas soal amicus curiae ya. Amicus curiae yang kami sampaikan APDI kepada Majelis Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya apa sih amicus curiae itu? Amicus curiae itu dia dari amicus dan curiae. Amicus itu sahabat atau teman dan curiae itu court atau pengadilan. Jadi amicus curiae itu sahabat pengadilan. Maksudnya adalah kita masyarakat itu bisa menyampaikan pendapat kita atau pandangan kita terhadap suatu kasus yang sedang disidangkan oleh suatu persidangan, terutama kasus yang menyangkut kepentingan publik. Di situ kita sebagai masyarakat menyampaikan partisipasi masyarakat kita memberi saran kepada majelis hakim. Nah, dasar hukumnya sendiri ada. Kalau di Indonesia itu Undang-Undang Kehakiman, jadi hakim itu wajib menggali, memahami dan mengikuti
nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada di masyarakat gitu. Jadi itu dasar hukumnya. Nah kemudian kalau dari APDI sendiri, APDI itu kan Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia. Jadi kita itu kumpulan antara alumni-alumni ITB yang paham soal IT dan juga lawyer-lawyer yang paham hukum gitu. Nah, kenapa kita berinisiatif mengajukan amicus curiae? Karena kita melihat dari persidangan yang ada di MK sekarang ini itu banyak yang belum selesai gitu. Maksudnya apa? Ini kan di persidangan itu sistemnya speedy trial ya. Jadi pemohon menyampaikan kesaksiannya, kemudian dari termohon atau terkait juga menyampaikan kesaksiannya, tapi kemudian tidak ada suatu saling counter atau konfrontir antara kesaksian gitu. Nah, di sini peran kita. Jadi setelah kita mencermati pemohon ini menyampaikan kesaksian, kemudian termohon menyampaikan kesaksian. Nah, kita nilai nih menurut pandangan kami. Jadi di situ yang kami tuangkan dalam amicus curiae. Nah, dari amicus curiae ini kira-kira ada 4 poin yang kita sampaikan ke MK. Pertama soal tentang kewenangan mahkamah, kemudian tentang beban pembuktian, kemudian yang ketiga tentang keabsahan calon pasangan 02 terutama dalam wakil presiden, dan keempat tentang sirekap itu sendiri karena itu yang banyak menyita perhatian. Yang pertama itu tentang kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah itu diskusi yang berkembang di MK itu adalah antara apakah hakim itu atau MK berwenang mengadili hasil saja atau juga proses. Nah, kalau menurut kami, jadi MK itu tidak bisa direduksi kewenangannya hanya pada hasil, karena tidak ada di peraturan perundangan manapun, di UUD maupun undang-undang yang menyebut atau menyatakan MK hanya mengadili atau menyidangkan sengketa hasil dalam makna hasil itu adalah angka perolehan akhir. Tapi kalau di undang-undang dasarnya di pasal 24C itu jelas disebut Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus tentang sengketa hasil pemilu. Itu ada kata tentangnya. Kalau ada kata tentangnya itu artinya itu segala hal yang terkait dengan hasil gitu. Kemudian kalau kita bandingkan juga dengan kewenangan mahkamah pada hal yang lain di Undang-Undang Dasar itu kan ada 4. Itu juga kita bisa nilai bahwa kewenangan mahkamah terhadap pengujian Undang-Undang Dasar, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian sengketa kewenangan lembaga negara atau pembubaran partai politik, maka MK juga tidak bisa melihat hanya produknya saja, tapi juga harus memeriksa keseluruhan apakah undang-undang itu dibuat dengan baik, sesuai peraturan perundangan, apakah pembubaran partai politik itu memenuhi fakta-fakta hukum yang ada, dan lain-lain. Artinya apa? Kata tentang hasil pemilihan umum pada pasal 24C itu hanya menunjukkan hasil itu adalah objek hukum yang disengketakan. Tapi untuk menilai itu, maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus memeriksa keseluruhan proses, apakah proses ini dari awal sampai akhir itu sesuai dan sah, tidak melanggar hukum dan peraturan perundangan, sehingga hasil yang di akhirnya itu sah secara hukum. Kira-kira begitu. Itu kewenangan mahkamah. Kemudian yang kedua, beban pembuktian. Beban pembuktian itu perbedaan pendapat yang mengemuka biasanya apakah pembuktian itu hanya di penggugat atau tergugat juga gitu. Nah, soal beban pembuktian ini sebenarnya memang kalau dari Latin maksimnya itu kan misalnya actori onus probandi gitu ya. Padahal itu sering diartikan actori onus probandi itu the burden of proof lies on the plaintiff. Padahal actori itu sebenarnya the one who acts, artinya siapa saja yang mengklaim gitu. Jadi kalau prinsip dasarnya itu pembuktian itu seharusnya adalah siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Itu berlaku untuk yang menggugat atau yang tergugat. Nah, jadi artinya KPU pun harus bisa membuktikan segala klaimnya bahwa memang datanya benar, angkanya benar, dan segala macam. Tidak, beban pembuktian itu tidak boleh hanya diserahkan kepada penggugat. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga itu soal keabsahan calon 02, terutama wakil presiden ya. Jadi kan ceritanya gini, 02 itu Gibran itu bisa maju menjadi wapres setelah MK mengubah persyaratan pencalonan calon presiden dan wakil presiden di Undang-Undang Pemilu melalui putusan MK 90. Ini yang sangat banyak disorot oleh masyarakat.
Karena putusan 90 itu dibuat dengan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang sudah terbukti melanggar etik dan hukum karena diputus oleh Mahkamah MKMK, sehingga hakim tersebut kemudian diberhentikan gitu ya. Walaupun diberhentikan sebagai hakim, sebagai ketua hakim, bukan sebagai hakim. Nah, dengan putusan MKMK itu, maka seharusnya putusan 90 itu tidak sah sesuai pasal 17 Undang-Undang Kehakiman. Karena di pasal 17 Undang-Undang Kehakiman, pasal 5 dan 6, ketika pasal 5-nya dilanggar, itu maka pasal 6-nya menyatakan putusan tersebut dinyatakan tidak sah gitu. Ini sebenarnya hal yang sangat terang benderang gitu ya. Kalau kita lihat pasal-pasalnya itu, maka seharusnya sejak MKMK memutuskan Anwar Usman bersalah dan melanggar secara hukum, maka putusan 90 itu harusnya tidak sah gitu. Nah, masalahnya adalah ketika banyak pihak yang mengajukan pengujian kembali ke MKMK dan MK, ini menemui jalan buntu. Jadi ketika diajukan ke MKMK, itu MKMK hanya memutuskan Anwar Usman bersalah dan melanggar, tapi putusan 90-nya tidak dibatalkan atau tidak dinyatakan tidak sah gitu. Kenapa? Karena MKMK itu berpendapat bahwa MKMK tidak berwenang dan kemudian menyarankan agar pengujian itu diserahkan kembali kepada pembuat atau yang berwenang, dalam hal ini MK gitu. Oke, nah itu kan MKMK mengatakan tidak berwenang. Kemudian ketika banyak pihak kemudian menguji kembali ke MK, yang terjadi adalah MK mengatakan bahwa tidak bisa menerapkan pasal 17 kepada putusan tersebut karena MK berpendapat bahwa putusan MK itu final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga MK tidak mau masuk ke situ gitu. Artinya apa? Di sini ketika MK merasa tidak berwenang dan melimpahkan kepada MK, kemudian MKMK juga memutuskan tidak bisa menerapkan itu dan menyerahkannya kepada malah ke lembaga pembentuk undang-undang atau DPR gitu. Maka artinya apa? Ini sesuatu yang sudah jelas bahwa ketika suatu putusan itu dinyatakan dibuat dan dibentuk melalui proses di mana hakim itu melanggar etik dan sesuai undang-undang kehakiman itu tidak sah, sesuatu yang ini sudah sangat jelas, itu secara praktis tidak bisa dinyatakan tidak sah oleh proses sistem hukum yang ada gitu. Baik MKMK maupun MK tidak bisa menyatakan itu. Nah, lalu kami memikirkan jalan keluarnya bagaimana gitu. Nah, salah satunya adalah menerapkan prinsip atau doktrin void ab initio. Jadi void ab initio itu adalah batal, void itu batal atau tidak sah gitu ya. Ab initio itu sejak awal. Jadi artinya apa? Sebenarnya kalau kita lihat substansinya, ketika putusan 90 itu dibuat oleh hakim yang melanggar, artinya putusan itu dibentuk melalui suatu proses yang tidak sah gitu ya. Maka produk dari putusan 90 itu sudah tidak sah sejak awal, void ab initio, sehingga sebenarnya tidak perlu dinyatakan oleh majelis hakim manapun untuk membatalkan itu. Nah, tapi karena MK dan MK tidak mau dan MK juga putusan itu kan dibuat oleh MK. Jadi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban MK, maka dia bisa saja menyatakan itu tidak sah untuk lebih membuat kepastian hukum gitu. Nah, ini kan kebetulan perkaranya itu PHPU, bukan PUU. Jadi sebenarnya MKMK bisa menyelipkan dalam putusannya itu yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidak sah gitu. Kalau di PUU kan mungkin MK itu terhalang oleh pilihan amar putusan yang hanya menyatakan setuju atau tidak setuju atau undang-undang ini konstitusional atau tidak. Tapi kalau dengan ini, karena ini kasusnya presiden, MK bisa menyelipkan itu bahwa karena putusan MK 90 ini dianggap void ab initio, maka persyaratan calon wakil presiden oleh Gibran itu tidak sah gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti lengkapnya bisa dibaca di amicus curiae yang kami sampaikan ke MK. Kemudian yang keempat itu sirekap itu sendiri. Ini banyak menjadi bahan yang menyita perhatian publik ya, dan di persidangan juga. Jadi di sirekap itu, kalau dari pihak termohon atau terkait itu menarasikan bahwa sirekap itu tidak ada gunanya
Bahkan kesaksian dari Profesor Marsudi menyatakan Sirekap itu pepesan kosong gitu. Jadi seolah-olah kalau nggak ada Sirekap pun itu nggak apa-apa gitu. Padahal itu sama sekali tidak benar. Karena dasar hukum Sirekap itu sangat kuat. Di beberapa PKPU juga dimuat Sirekap itu definisinya seperti apa, sebagai alat bantu dan sarana publikasi. Nah, kemudian yang paling jelas itu di PKPU nomor 5 tahun 2024 itu disebut, itu ada beberapa pasal yang menyebut itu, bahwa sebenarnya seluruh form D rekapitulasi yang hasil dari pleno baik tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi maupun nasional itu dibuat melalui Sirekap. Artinya apa? Form rekapitulasi, form D, itu kan produk hukum. Produk hukum itu diproduksi atau dibuat melalui Sirekap. Artinya antara Sirekap dan proses rekapitulasi itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dan produk hukumnya itu diproduksi oleh Sirekap. Sehingga ketika Sirekap itu bermasalah, maka produk hukumnya juga bermasalah. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari. Assalamualaikum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan Ketua KPU Hasyim Asyari telah melanggar kode etik. Pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman dinilai melakukan pelanggaran berat etik dan perilaku. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Pilpres 2024 telah menimbulkan perilaku yang bobrok oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Bahkan MK berada dalam posisi melanggar moralitas, rasionalitas, dan etika profesi hakim, MK, dan komisionaris KPU, dan lain-lain. Hal ini telah menimbulkan ketidakadilan dan intolerable, ketidakadilan yang melampaui batas toleransi atau kewajaran karena dilakukan oleh suprastruktur kekuasaan dengan melanggar Undang-Undang Dasar dan TAP MPR dan Undang-Undang. Dengan kondisi seperti ini, maka MK harus menyatakan diri berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh paslon 1, paslon 3, karena proses pemilu telah melanggar asas-asas pemilu, asas-asas pemerintahan yang baik, asas-asas etika bernegara. Dari bukti-bukti yang diajukan terutama oleh perkara pemohon nomor 1 dan paslon 01, dan perkara permohonan nomor 2 oleh paslon 03 merupakan bukti-bukti yang sudah notaire feiten termasuk oleh 8 hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara AKO seperti 1. Putusan MK nomor 90 tahun 2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang konflik interest yang dimiliki oleh Anwar Usman, hakim yang memeriksa sekaligus Ketua MK yang memimpin persidangan perkara nomor 90 tersebut memuat dissenting opinion dari 4 hakim konstitusi secara progresif membongkar tuntas konflik interest dari Anwar Usman karena memiliki hubungan semendah dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka sehingga publik memberi label Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. 2. Putusan MK nomor 2 tahun 2023, November 2003, Anwar Usman, hakim konstitusi juga sebagai Ketua MK dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sehingga diberi sanksi administrasi penghentian dari jabatan Ketua MK dan sejumlah larangan termasuk larangan mengadili sengketa Pilpres 2024 atau perkara AKO.
Ketiga, dalam perkembangan selanjutnya sebagai pelaksanaan putusan MK nomor 90 2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh KPU, ternyata 7 orang komisioner KPU dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP dengan sanksi administratif peringatan keras terakhir tanggal 5 Februari 2024. 4. Penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Jokowi dalam soal bansos, menggerakkan ASN, APH, dan Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia dan lain-lain, mengarah kepada konsolidasi politik mirip Korpri ketiga Orde Baru yang loyal kepada Soeharto atau malah loyalitas dan saat ini hanya loyal kepada apa maunya Jokowi. Semua fakta dan peristiwa yang diuraikan di atas telah diuji dalam persidangan di MK dan telah menjadi alat bukti hukum dalam persidangan MK, sehingga telah menjadi kekuasaan pembuktian yang sah dan jauh pada suatu kesimpulan bahwa pemilu 2004 penuh dengan kecurangan, kejahatan pemilu, dan ketidakadilan yang intolerable yang berimplikasi kepada cacat hukum paslon 02 sehingga berasas hukum untuk dinyatakan tidak sah didiskualifikasi oleh Hakim Konstitusi dalam perkara AKO. Pemilu ini hiruk pikuk, pemilu ini bisa menimbulkan perpecahan antar anak bangsa. Jadi kalau Sirekap ini menjadi yang masalah yang kemudian terbukti, maka kejahatan korupsi dalam pengadaan terkait Sirekap ini pun harus diproses. Pihak cyber tidak menerima informasi yang kami sampaikan, karena mereka meminta bahwa kami harus membawa lengkap. Saya bilang untuk tugas ini menjadi lengkap kan tugas polisi. Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang akhirnya masyarakat menjuluki Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga. Terjadi penyalahgunaan wewenang mulai dari yang juga dilakukan oleh Presiden Jokowi sampai dengan aparat di bawahnya. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, kita memiliki sistem hukum, ya, sistem konstitusi yang semuanya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Salah satu sistem hukum yang dibangun dan sesuai dengan perintah konstitusi adalah setiap 5 tahun Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum. Karena itu pemilihan umum merupakan sebuah peristiwa hukum yang sangat penting bagi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Karena ketika pemilihan umum itulah kita melahirkan kepemimpinan nasional, dalam hal ini presiden dan wakil presiden, dan sekaligus kita juga melahirkan wakil-wakil rakyat melalui apa yang disebut pemilu. Jadi sekali lagi bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, tetapi sekaligus pemilu juga merupakan peristiwa penting, ya, dalam bidang hukum atau dalam konstitusi karena melahirkan kepemimpinan nasional yaitu presiden dan wakil presiden dan DPR, DPD RI, karena di tangan mereka lah sebuah kebijakan, semua ketentuan tentang peraturan perundang-undangan dilahirkan oleh sebuah pemerintahan hasil pemilu. Nah, akan tetapi apa yang terjadi dengan pemilu 2024 jika kita bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelum-sebelumnya, baik pemilu 2019 ya atau pemilu 2014 atau lebih jauh lagi pemilu sejak awal reformasi, maka kualitas pemilu atau kualitas Pilpres tahun 2024 merupakan pemilu dengan kualitas sangat jelek, sangat brutal. Bahkan banyak pihak memberikan cemooh kepada pemerintah, kepada presiden, kepada penyelenggara pemilu sebagai sebuah lembaga yang tidak mampu menjaga kemandirian, ya, sebagai sebuah institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk menyelenggarakan pemilu. KPU tidak bisa menjaga kemandiriannya.
Bahkan tidak hanya KPU, Mahkamah Konstitusi sendiri tidak bisa menjaga kemandirian dan kemerdekaan lembaganya sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Tetapi ini menjadi salah siapa? Jika kita merunut peristiwa di mana Mahkamah Konstitusi disebut-sebut sebagai telah terkontaminasi nepotisme, maka kita bisa menunjukkan fakta-fakta bahwa Mahkamah Konstitusi ketika menghadapi beberapa persidangan terkait dengan perkara uji undang-undang, ya terutama undang-undang yang menyangkut uji undang-undang tentang pemilu, nampak sekali Mahkamah Konstitusi berada dalam cengkeraman nepotisme. Siapa nepotisme yang ada di Mahkamah Konstitusi? Kita lihat. Di Mahkamah Konstitusi ketuanya dipimpin oleh seorang hakim konstitusi bernama Anwar Usman, yang ternyata Anwar Usman ini adalah ipar kandung dari Presiden Jokowi. Dan ketika perkara nomor 90 diajukan ke persidangan, ternyata pemohon perkara 90 itu sesungguhnya memperjuangkan Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon wakil presiden. Kenapa kita katakan bahwa perkara 90 itu merupakan perkara yang memperjuangkan Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon wakil presiden? Karena di dalam permohonan itu nama Gibran disebut-sebut sampai kurang lebih 10 kali oleh si pemohon. Disinilah kemudian setelah perkara itu diputus pada tanggal 16 Oktober 2023, masyarakat memberi reaksi yang luar biasa. Resistensi dari berbagai pihak, dari para aktivis, para guru besar, dari tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua bersatu padu mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang hakim konstitusi mengubah pasal 169 huruf Q tentang batas usia minimum seorang calon wakil presiden. Mengapa ini dipersoalkan? Ternyata yang dipersoalkan adalah bahwa putusan itu tidak memberikan jaminan, ya, tidak memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan nomor 90 itu lebih memfokuskan kepada kepentingan Presiden Jokowi dalam membangun nepotisme di dalam pemerintahan dengan memasukkan anaknya agar menjadi calon wakil presiden dan bisa meneruskan kepemimpinannya. Padahal nepotisme, ya, kolusi atau korupsi itu satu paket yang oleh undang-undang dan TAP MPR dilarang, ya. Apalagi nepotisme itu adalah produk dari reformasi di dalam TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tegas menyatakan bahwa nepotisme sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, di mana nepotisme itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara. Artinya ketika terjadi nepotisme di Mahkamah Konstitusi, di mana Presiden Jokowi setiap uji undang-undang, Presiden Jokowi merupakan salah satu pihak di dalam perkara uji undang-undang. Tetapi mengapa ketika perkara nomor 90 disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi, Presiden Jokowi sebagai pihak tidak pernah menyampaikan keberatan kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman agar dirinya mundur dari perkara itu. Tetapi mengapa Anwar Usman pun tidak pernah mengambil inisiatif secara sukarela mundur dari perkara itu? Padahal dia tahu perkara yang dia sidangkan adalah perkara tentang ponakannya yang disebut-sebut bernama Gibran Raka Buming Raka untuk bisa diloloskan dari calon wakil presiden. Nah, akibat kesembronoan dalam proses perkara 90 semata-mata karena Presiden Jokowi membangun nepotisme pada lintas lembaga tinggi negara, yaitu dari lembaga kepresidenan sebagai lembaga eksekutif masuk ke lembaga yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, maka ini merupakan ancaman serius, ya, terhadap demokrasi itu sendiri, terhadap kedaulatan rakyat, ya, bahkan terhadap konstitusi itu sendiri. Mengapa ini ancaman terhadap demokrasi? Karena dengan masuknya membangun nepotisme masuk ke lembaga tinggi negara, lintas lembaga tinggi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, maka sebetulnya ada upaya dari Presiden Jokowi
untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai sarana kedaulatan rakyat. Karena apa? Karena setiap hasil pemilu selalu masyarakat membawa persoalan sengketa pemilu atau sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian ratusan triliun yang dibayar oleh negara untuk pemilu ujung-ujungnya bukan lagi kedaulatan rakyat yang menentukan, tetapi akan dibawa penentuannya oleh 9 hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang setiap saat bisa dikendalikan, bisa diorder, bisa diintimidasi dengan berbagai macam cara. Karena itu faktanya sekarang, apakah 9 hakim konstitusi atau 8 hakim konstitusi yang sekarang menyidangkan sengketa pilpres, mereka itu dalam keadaan bebas, mereka dalam keadaan merdeka, mereka dalam keadaan secara leluasa dalam menyikapi perkara permohonan sengketa pilpres yang sekarang ada di tangan mereka. Dari fakta-fakta yang diperlihatkan di dalam persidangan oleh pemohon 01, pemohon 03, nampak sekali bahwa 9 hakim konstitusi sekarang, ya, terutama yang 8 hakim konstitusi yang menyidangkan perkara ini, mereka berada dalam cengkraman nepotisme. Kenapa? Karena yang disebut-sebut nama Anwar Usman itu sampai sekarang masih ada di Mahkamah Konstitusi sebagai hakim konstitusi, sekalipun dia tidak ikut menyidangkan perkara sengketa pilpres. Tetapi walaupun dia tidak ikut menyidangkan sebagai hakim konstitusi dalam perkara ini, tetapi peran-peran lain patut diduga dia bisa lakukan. Karena dia masih ada di situ, dia masih bisa berkomunikasi dengan hakim-hakim yang lain. Seharusnya dalam rangka pengamanan terhadap sengketa pilpres dan demi menjaga netralitas dan kemandirian berikut kebebasan hakim-hakim konstitusi, maka Anwar Usman seharusnya diisolasi di suatu tempat sehingga dia tidak boleh berhubungan dengan cara apapun dengan 8 hakim konstitusi yang rekannya sendiri sekarang menyidangkan perkara di Mahkamah Konstitusi. Kita tidak melihat kebijakan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengisolasi hakim konstitusi Anwar Usman, sehingga potensi Anwar Usman bisa melakukan sejumlah tindakan, katakanlah mempengaruhi 8 hakim konstitusi agar dalam menyidangkan atau memutus perkara gugatan sengketa pilpres tidak boleh lari dari putusan 90 yang sudah sekarang dinyatakan sebagai final dan mengikat. Itu bisa saja terjadi. Karena itu, dalam menyikapi perkara gugatan sengketa pilpres saat ini, 8 hakim konstitusi harus memenuhi rasa keadilan 270 sekian juta rakyat Indonesia yang saat ini masuk pada detik-detik menanti keadilan dari Mahkamah Konstitusi. 8 hakim konstitusi saat ini ditunggu merealisasikan integritas mereka sebagai negarawan yang ditunjuk oleh rakyat, ya, mengendalikan, membangun Mahkamah Konstitusi yang betul-betul memenuhi harapan rakyat. Tetapi jika saja hakim konstitusi yang 8 orang ini masih dicengkeram oleh putusan 90 yang sekarang juga menjadi salah satu objek perdebatan di dalam persidangan pilpres, maka ini juga secara langsung tidak langsung mempengaruhi kebebasan, kemandirian hakim-hakim konstitusi, kemerdekaan Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena pada dasarnya begitu putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 90 yang bunyinya seperti itu antara lain meloloskan Gibran Raka Buming Raka, maka sejak saat itu sesungguhnya 9 hakim konstitusi di Mahkamah Agung berada dalam cengkraman nepotisme. Karena itu apakah kita bisa berharap besok ini 8 hakim konstitusi bisa memutus ini secara adil sementara integritas mereka diragukan? Mengapa kita ragu? Karena kejujuran mereka, ya, kepakaran mereka, kemampuan mereka sudah tergadaikan dengan putusan nomor 90 itu sendiri. Karena itu putusan 90 ini suka tidak suka, secara langsung atau tidak langsung dia sudah mengikat kaki, tangan, dan kepala 8 hakim konstitusi itu. Tinggal sekarang ini apakah 8 hakim konstitusi itu memiliki keberanian untuk keluar dari cengkraman putusan 90 itu
Misalnya saja 8 hakim konstitusi berani menyatakan bahwa putusan 90 meskipun merupakan putusan yang final dan mengikat, tetapi putusan itu adalah putusan yang non-executable. Putusan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi walaupun kita tetap menghargai putusan itu, tetapi putusan itu dalam aspek sengketa pilpres, putusan itu harus dikesampingkan. Dengan mengenyampingkan putusan 90 itu, 8 hakim konstitusi memiliki keleluasaan. Ada ruang yang cukup, ruang tentang kemerdekaan bertindak, kebebasan dalam memilih pasal-pasal, ya, mengambil pertimbangan yang parameternya adalah rasa keadilan rakyat. Tetapi apakah itu kita bisa jamin? Saya kemudian mengingat kemarin beberapa tokoh, ya, baik tokoh agama, tokoh politik, tokoh kampus, semua bersatu padu, berbondong-bondong datang ke Mahkamah Agung memberikan dukungan. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat dari Mahkamah Konstitusi. Itu berarti harapan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, terutama dalam menentukan hasil Pilpres besok. Karena hasil Pilpres ini adalah peristiwa hukum yang sangat penting yang bisa mengubah status kepemimpinan nasional kita ke depan, ya, karena kita akan punya seorang presiden dan wakil presiden Indonesia yang baru hasil pemilu. Maka kemandirian dan kemerdekaan hakim harus dijaga. Tidak kurang dari kita dengar kemarin dari beredar di YouTube bahwa Habib Rizik sendiri berani memberikan jaminan, bahkan juga mengancam kepada negara tidak boleh mengintervensi, mengintimidasi, menakut-nakuti 8 hakim konstitusi. Karena di tangan 8 hakim konstitusi ini akan menentukan hitam putihnya negara hukum. 8 hakim konstitusi akan menentukan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Yang dilakukan melalui pemilu tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Jadi kalau 8 hakim konstitusi per hari ini berada dalam ketakutan, dalam intimidasi, apalagi intimidasi yang dilakukan karena dosa-dosanya diketahui dan di tangan eksekutif yang setiap saat bisa digunakan untuk menakut-nakuti mereka, maka harapan akan kedaulatan ada di tangan rakyat yang disalurkan melalui pemilu 2024 dapat dipastikan sia-sia. Karena ternyata pemilu ini tidak jujur, pemilu ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, ya. Prinsip-prinsip itu kemudian diimplementasikan atau direalisasikan kembali di dalam undang-undang pemilu. Ini semua hanya slogan-slogan semata-mata, ini semua hanya fata morgana. Jadi sekali lagi, dengan melihat fakta-fakta persidangan yang diungkapkan oleh para pihak, baik pemohon 01, pemohon 03, ya, bukti-bukti yang ditampilkan, maka kita sesungguhnya pada hari ini sudah tidak memiliki lagi seorang presiden. Kita hanya punya wakil presiden. Apalagi Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa seorang presiden bisa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Pertanyaannya, apakah saat ini Presiden Jokowi memenuhi syarat sebagai seorang presiden? Menurut saya sudah tidak lagi sejak lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang membuktikan bagaimana nepotisme sebagai monster yang menakutkan bagi semua rakyat pencari keadilan masih melekat di Mahkamah Konstitusi. Jadi saat ini kita tidak lagi punya seorang presiden, tetapi kita hanya punya wakil presiden. Kalau perlu besok ada deklarasi menyatakan bahwa presiden kita adalah Pak Ma'ruf Amin dari wakil presiden menjadi presiden. Tinggal sekarang kekuatan di parlemen, beranikah mereka bersikap menyatakan bahwa Jokowi berada dalam posisi tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden. Kami dari TPDI, Tim Pembela Demokrasi, terpanggil atas permasalahan Pileg dan Pilpres, khususnya Pilpres. Kami melihat perkembangan daripada Pilpres ini sejak awal.
Dan kami terpanggil khususnya karena berkaitan dengan putusan 90 MK. Terlihat di sini ada hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman dengan Gibran dengan Jokowi. Kami melihat ini merupakan suatu putusan yang sangat memalukan. Sungguh sangat memalukan. Di mana putusan itu terkait atau ada hubungan kekeluargaan antara Jokowi dengan Gibran dengan Anwar Usman, yaitu antara ipar, om, ponakan, dan anak. Putusan itu sebetulnya tidak boleh dikabulkan, di mana yang mengajukan adalah tidak punya legal standing, di mana kalau punya hubungan kekeluargaan harus mengundurkan diri, itu tidak dilakukan. Sesuatu tindakan yang sangat tidak baik dan memberi contoh yang tidak patut pada rakyat. Nah, bermula dari itu kami terpanggil, kemudian kami mengajukan gugatan ke MK tentang perilaku atau dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Kami meminta supaya dia dipecat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi putusannya memecat, terjadi pelanggaran berat, tapi memecat sebagai ketua MK. Ini sangat bertentangan. Yang kami minta apa? Yang dikabulkan apa? Kalau saya bilang ini hanya putusan menyenangkan kami sebagai salah satu yang mengajukan tentang perilaku etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Dengan dipecatnya sebagai ketua MK, tentu dia masih sebagai hakim konstitusi. Walaupun dalam putusan itu dia tidak ikut serta di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Pilpres dengan Pileg. Tapi dia ada tetap di dalam. Dia bagian dari nepotisme. Nah, oleh karena itu kami mengambil langkah pada waktu itu juga kami melaporkan ke Komisi Pemberantasan Pemilu. Kami melaporkan tentang adanya dugaan nepotisme. Kami sudah laporkan, bahkan kami dapat teguran dari KSP, punya bukti atau tidak, jangan sembarang ngomong. Kami tidak menjawab. Tentunya kami sebagai lawyer dari TPDI tentu punya bukti, tidak asal ngomong. Kami bukan pengacara yang asbun. Kami terpanggil dalam permasalahan ini sejak tahun 1996. Sejak peristiwa Kuda Tuli, yang menurut kami disitulah mulai terjadi pergerakan reformasi dan demokrasi perlawanan terhadap Orde Baru. Nah, kembali kepada permasalahan lagi yang sekarang sangat menjadi ramai di publik. Karena itu kami mengambil langkah-langkah hukum. Kami sudah menggugat juga ke Petun. Kami juga sudah laporkan ke Ombudsman dan lain-lain. Tapi belum mendapat hasil yang baik sesuai dengan harapan, tapi kami tidak akan mundur. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, kami juga sudah melaporkan adanya Sirekap, merupakan suatu tindakan kejahatan yang diduga kejahatan. Kami melaporkan kepada Mabes Polri dan kami ditolak. Jadi timbul pertanyaan kami, siapakah yang berwenang menyidik kejahatan melalui kejahatan pemilu 2024 melalui Sirekap? Kami ditolak. Nah, menurut kami ada dugaan di sini, ya kan? Polri di bawah siapa? Di bawah Presiden. Ada dugaan juga, ini bicara dugaan ya, adanya intervensi atau ketakutan daripada penyidik di Bareskrim. Nah, kami sudah menyampaikan pasal-pasal yang berkaitan dengan Sirekap ini, yaitu menurut ketentuan pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
ITE. Maka Polri dan penyidik ASN pada Kementerian Kominfo yang berwenang menyidik kejahatan Sirekap itu adalah polisi. Tetapi mereka tidak mau memeriksanya dengan alasan bahwa ini adalah wewenang dari Bawaslu atau Gakumdu dan hukum acaranya adalah KUHAP. Kami terjadi perdebatan di situ. Iya, ini bicara pelanggaran pidana. Mereka mengatakan apa yang kami laporkan ini berkaitan dengan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Kami mengatakan tidak, itu terbebas sangat jauh sekali. Karena yang kami sampaikan adalah dugaan tindak pidana di mana Sirekap itu tidak benar. Jadi bukan perhitungan suara. Kalau perhitungan suara, ya tentu jelas kemana? Bawaslu dan Gakumdu. Terjadi perdebatan keras, akhirnya kami ditolak. Kami pulang. Nah, kami melihat kayak itu, demi keadilan dan demokrasi kewenangan membuka kotak Pandora saksi bisu kejahatan Pilpres 2024 seharusnya menjadi kewenangan Bareskrim, seperti kami sampaikan tadi. Dengan putusan nomor 90 tadi itu, itulah merupakan bukti kehancuran daripada reformasi dan demokrasi yang sudah puluhan tahun yang diperjuangkan dan sudah berhasil dan banyak menelan korban, ya, dari peristiwa Kuda Tuli sampai pergerakan mahasiswa dan para aktivis seluruh Indonesia. Putusan 90 ini merupakan pengkhianatan terhadap reformasi dan demokrasi. Dan kami sangat prihatin. Tadi kami sampaikan, karena itu kami mengambil langkah-langkah hukum yang melaporkan tadi dugaan nepotisme ke KPK. Selama proses pemilu 2024, kami melihat bahwa dalam hal ini kepolisian tidak tunduk kepada aturan yang seharusnya menjadi pegangan dan pedoman. Di sini terlihat lagi bahwa tanpa disadari sudah mematikan demokrasi lagi, sudah mematikan reformasi lagi. Karena itu kami terus berjuang tanpa tidak henti-henti sampai sekarang. Kami melihat apa yang terjadi karena Polri di bawah Presiden ada dugaan, tentu mereka takut. Ini terlihat harusnya ada tindakan tegas dan memisahkan oleh yang Jokowi mengatakan jalan jika ada terjadi peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran dari institusi yang terkait, dalam hal ini KPU, jika melanggar ketentuan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Tapi ini dibiarkan. Terlihat di sini tidak ada etika. Kita lihat aspek etika berbangsa dan bernegara menurut TAP MPR nomor 6/MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Sangat tidak dihormati. Padahal seharusnya disadari bahwa aplikasi Sirekap KPU merupakan instrumen teknologi informasi yang secara langsung menyentuh azas pemilu. Karena fakta fungsi Sirekap ternyata tidak sejalan atau bertentangan dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ajas, luber, dan jurdil. Dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dalam dan lingkungan sosial dan seterusnya. Sementara pada sisi yang lain, terdapat banyak fakta pelanggaran pemilu dan kejahatan pemilu yang telah mempengaruhi proses dan hasil proses Pilpres tahun 2024. Semata-mata kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, termasuk melalui instrumen aplikasi Sirekap KPU. Maka berdasarkan pasal
410 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka tidak ada alasan Bareskrim untuk tidak menindaklanjuti berbagai kejahatan terkait Sirekap, dan juga tidak ada alasan bagi MK untuk tidak mendiskualifikasikan paslon 02 dalam putusan sengketa Pilpres 2024 dengan perintah agar KPU melakukan pemilu ulang tanpa keikutsertaan paslon 02. Cukup sampai sekian, masih banyak yang akan diungkapkan. Tapi kembali mohon maaf, tidak mungkin kita bukakan dalam satu sesi yang pendek ini. Terima kasih. Merdeka! 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 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas juga wujud dari keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara tentunya. Integritas melekat pada diri manusia, bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya, bertindak transparan, dan yang paling penting adalah konsisten. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela adalah syarat utama. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan tentunya bersikaplah objektif. Saudara-saudara sekalian, kita bisa mendengar, menyaksikan saat penyampaian saksi dari KPU seorang engineer yang menerima order yang menyalahi prosedur dalam input dan validasi data. Bagaimana input validasi data ini bisa menyebabkan data KPU C1 hasil PPP tidak berintegritas. Bagaimana tidak? Input dan validasi data dirubah dari fasilitasi yang prosedur di KPPS, dirubah menjadi input data fasilitasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Hal ini membuka lebar kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan, dan itu memang curang. Pepesan kosong menggema di saksi MK. Dia mengatakan bahwa fungsi Sirekap hanya adalah pepesan kosong. Padahal, rekan-rekan sekalian, fungsi Sirekap memiliki dasar hukum yang kuat. PKPU nomor 5 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPU tanggal 12 Februari 2024, 2 hari sebelum pencoblosan, jelas mengatakan pertama, Sirekap sebagai bagian dari sistem informasi yang memiliki dasar hukum yang kuat sesuai pasal 1 PKPU nomor 5 2024 butir 28 bahwa sistem informasi rekapitulasi elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu utama dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan Sirekap dan peran Sirekap ada 3. Pertama, sarana publikasi hasil penghitungan suara. Kedua, sarana publikasi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dan ketiga, sebagai alat bantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sesuai pasal 18, pasal 35, 50, 67, dan 85 PKPU nomor 5 2024 dapat disimpulkan bahwa
rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan dibuat oleh Sirekap. Artinya apa? Artinya adalah Sirekap memiliki kedudukan yang setara dan dia memiliki satu kesatuan dengan hasil perhitungan rekapitulasi manual berjenjang. Karena seluruh produk hukum hasil rekapitulasi dalam bentuk form D rekapitulasi adalah diproduksi atau dibuat melalui Sirekap. Namun kesaksian dari salah satu saksi ahli dari KPU yang nyata-nyatanya bergelar profesor menganggap Sirekap adalah pepesan kosong. Apa kata dunia? Saya mau bawa persoalan ini pada kata integritas. Dan kita tidak akan memperdebatkan masalah definisi, tetapi pada apa esensi dari integritas. Integritas akan berhubungan dengan sesuatu sifat, yaitu kejujuran. Lalu transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari pihak lain terhadap hasil dari suatu proses. Nah, sekarang kita bawa integritas ini pada permasalahan pemilu sekarang. Saya melihat bahwa integritas itu dihasilkan dari dua faktor. Yang pertama adalah integritas dari proses, yang kedua adalah integritas dari hasil. Integritas dari proses itu bisa dipengaruhi oleh integritas dari manusia yang berpartisipasi dalam proses tersebut dan alat yang digunakan. Yang kedua adalah integritas hasil. Ini penting sekali karena akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil. Nah, saya akan balikkan ini kepada kronologis kontroversi Sirekap. Ada 6 sequence kronologis. Dua yang pertama yaitu permasalahan pada unggah C hasil, di mana ada dua pelanggaran serius yang saya lihat. Yang pertama adalah tidak adanya validasi terhadap hasil konversi dan langsung disimpan pada database. Dan yang kedua adalah tidak adanya hak edit oleh KPPS terhadap hasil konversi tersebut, dan itu sudah kita semua ketahui akibatnya. Dan yang terakhir adalah fakta yang juga tidak terbantahkan bahwa hak edit tersebut diberikan kepada KPU Kabupaten Kota. Saya sebagai engineer sudah bisa memprediksi apa konsekuensi dari pelemahan terhadap Sirekap sebagai alat bantu dalam rekapitulasi dan publikasi ini, ya. Dan ini nanti akan dibuktikan oleh rekan saya, Mas Hairul Anas. Lalu kronologis yang berikutnya yang dua adalah menutup informasi terhadap perolehan numerik dan grafis. Lalu tidak dituntaskannya unggah C hasil dan D hasil, setidaknya tidak ditransparankan bahwa itu tidak bisa diakses secara keseluruhan oleh publik. Menurut saya itu juga tidak terbantahkan, dan itu adalah upaya untuk menutupi ketidakkonsistenan, ya, hasil yang C hasil yang sudah dipublikasikan. Nah, kronologis yang kedua, nah ini yang kami mau tuntaskan hari ini, ya. Yang pertama adalah keanehan dalam perolehan suara paslon yang statis, hal yang tidak logis.
Yang kedua adalah upaya untuk menutup bahwa Sirekap ini bukanlah sesuatu alat yang perlu menjadi acuan. Dan ini akan dijawab oleh tim hukum kami bahwa Sirekap adalah alat yang penting yang tidak terpisahkan dalam proses rekapitulasi dan penetapan hasil. Sekarang saya mau hubungkan antara integritas dengan kontroversi yang kelima dan keenam. Oke, banyak pihak yang mengklaim ya bahwa apa yang kami sudah ungkapkan tentang potensi manipulasi, bahkan kami sebut itu sudah kejahatan, itu dinafikan oleh pihak terkait. Ini akan dibuktikan bahwa manipulasi yang terjadi itu akan berhubungan dengan kontroversi yang kelima, bahwa hasil prosentase itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, sudah tidak berintegritas, dan akibatnya itu tingkat kepercayaan publik terhadap hasil yang sudah ditetapkan itu hilang, dan konsekuensi hukumnya adalah ketidaksahan dari hasil tersebut. Kemudian yang keenam, bahwa Sirekap itu bukan sesuatu yang dipertimbangkan dalam rekapitulasi, itu juga tidak benar ya. Bahkan ada yang menganggap pepesan kosong itu menurut saya adalah upaya untuk menutupi bahwa hasil tersebut sudah tidak berintegritas. Berhubungan dengan kontroversi yang kelima dan enam ya, perolehan para paslon yang ditampilkan yang relatif statis itu dari temuan-temuan dan fakta-fakta di lapangan, saya akan menyebutnya itu bukan lagi kejahatan. Kalau itu dilindungi ya, dinafikan, maka saya menyebutnya ini akan menjadi skandal besar. Skandal besar Pilpres 2024. Kenapa demikian? Saya akan mengkonfirmasi pernyataan ya bahwa Sirekap dianggap sebagai pepesan kosong. Itu adalah upaya untuk menutupi skandal besar ini. Dan jika ini dibiarkan, yang saya khawatirkan adalah ini akan menjadi beban bersama, bahwa kita pernah mengabaikan ya suatu hasil pemilihan yang tidak berintegritas, yang diabaikan, dianggap tiada dengan menutupi Sirekap ya, itu akan menjadi dosa bersama. Saya sebagai engineer menganggap ini sudah fraud. Tidak bisa ditutupi lagi dengan mengatakan bahwa ini tidak ada TSM, bahwa Sirekap tidak dipakai. Tidak. Sebagai engineer, sesuatu pelanggaran yang dilakukan bahkan pada kode program itu konsekuensinya sudah pasti. Bahwa jika ini dilakukan, sistem akan lemah, memudahkan manipulasi, dan pada hasilnya manipulasi ini data-data itu akan menghasilkan informasi yang tidak benar, termasuk perolehan dari dan penetapan dari hasil rekapitulasi tersebut. Yuk, salam demokrasi, sahabat-sahabat pemilih Indonesia. Terima kasih ya sudah konsen terhadap film election, Dirty Election.
kami mencoba menghimpun beberapa data terkait Sirekap. Kami membuat robot, namanya robot tidak hilas. Itu sebenarnya sudah berjalan sejak 2019, kita aktifasi ulang di tahun ini. Ternyata temuan kita luar biasa, dahsyat gitu ya. Saya menamakan cerita ini dengan temuan data invalid Sirekap ya. Nanti slide-nya akan kita share di halaman web Dirty Election. Jadi begini, sebelum saya menjelaskan beberapa temuan itu, kita ingin cerita dulu. Sebenarnya Sirekap itu ada dasar hukumnya enggak sih gitu ya? Ternyata ada. Jadi pada PKPU nomor 5 tahun 2024 itu disebutkan bahwa Sirekap itu adalah alat kerja atau alat bantu dan alat utama dalam melakukan rekapitulasi, mulai dari perhitungan, rekapitulasi sampai pengumumannya dari hasil pemilu ini, gitu ya. Nah, perhitungan mulai dari TPS mendapatkan C hasil, itu data primer, gitu ya. Baru kemudian dilanjutkan menjadi rekapitulasi di rapat terbuka, rapat pleno terbuka di kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional. Nah, itu yang diproses adalah D hasil. Dari C hasil, ketika direkap menjadi D hasil, hasilnya diupload ke Sirekap lagi, gitu. Jadi hasil yang dibawa pulang oleh para peserta rapat itu dikeluarkan oleh D hasil dari Sirekap itu juga, gitu. Terus berjenjang naik terus sampai ke nasional. Dan bagi publik yang dilihat adalah halaman diagram dan tabulasi, di mana itu diambil dari data primer, bukan dari data D hasil atau rekap, gitu. Tapi langsung dari data primernya. Karena setiap data primer ada angka-angkanya, maka naiklah menjadi data nasional dalam bentuk tabular maupun diagram. Nah, itu yang disebutkan dalam PKPU nomor 5 2024, gitu ya. Oleh karena itu, tidak bisa kita mengabaikan Sirekap. Justru Sirekap itu adalah bagian terpenting dari proses rekapitulasi. Kalau tidak ada Sirekap, maka rekapitulasi tidak berjalan. Nah, ini sebagai bahan pengetahuan kita bersama. Jadi apabila ada ahli atau saksi lain yang mengatakan bahwa Sirekap itu menjadi tidak perlu lagi ketika rekapitulasi manual berjenjang selesai, itu pendapat yang keliru, gitu ya. Nah, sekarang gini, bagaimana saya bisa mendapatkan data Sirekap? Itu ada situsnya. Jadi di pemilu 2024.kpu.go.id itu KPU mempublikasi hasil dari sejak hari pertama pencoblosan sampai hari kedua dan seterusnya. Namun pada tanggal 6 itu situs atau tampilannya itu ditutup. Tampilan tabulasinya dan diagramnya ditutup. Sebelumnya dia ada gitu. Nah, pada saat ditampilkan itu kita bisa membaca datanya baik dengan mata maupun dengan program. Nah, sejak tanggal 6 itu mata kita tidak bisa lagi melihat hasilnya, tapi hanya bisa melihat gambar C1. Tabulasinya, diagramnya itu sudah tidak ada lagi. Tapi kalau kita menggunakan program, kita membaca JSON, data JSON yang ada di webnya KPU, di mana itu juga tidak kasat mata gitu ya. Kita tetap bisa baca dan ternyata masih mengalir terus. Sampai terakhir kita mendapatkan data sekitar 63% data yang lengkap gitu ya. Nah, untuk ini jangan khawatir kita dianggap melakukan hacking atau mengambil data dari backdoor, mencuri atau mendapatkan dari orang dalam, enggak. Jadi ini murni memang open data dari KPU itu sendiri. Oke, cukup ya. Oke, sekarang Sirekap itu sendiri bagaimana posisinya? Setelah Sirekap memang ada SK-nya atau PKPU-nya dari peraturan KPU nomor 5 2024, lantas bagaimana dengan
sertifikasinya atau audit IT-nya terhadap aplikasi itu seperti apa? Nah, itu KPU yang bisa jawab. Kami masih meragukan kalau dikatakan ini sudah lolos audit. Kenapa? Karena sampai hari pencoblosan itu aplikasi masih ada update gitu ya. Jadi yang mana yang disertifikasi atau yang diaudit gitu. Maka kami menunggu dokumen yang dari KPU itu seperti apa, yang diperoleh KPU dari BRIN maupun dari BSSN katanya ya. Itu kita tunggu. Saya tidak bisa mengatakan itu tidak ada. Tapi kalau ada, maka pertanyaan besar. Karena ternyata hasil kerja Sirekap ini amburadul. Bagaimana mungkin aplikasi seperti ini bisa mendapatkan sertifikasi gitu ya. Baik, untuk itu ketika data ini sudah kita ragukan gitu ya, satu-satunya cara sebenarnya kita itu mempercayai C1 atau C hasil yang ada metadatanya. Nah, ini kita sudah minta ke KPU dari pekan yang lalu, sekitar 2 hari sebelum Lebaran, sampai hari ini belum dijawab gitu ya. Padahal itu bukan data yang rahasia, seharusnya itu data publik, sudah diputuskan oleh Komisi Informasi Pusat ya. Nah, itu kita minta, tapi sampai hari ini belum dapat. Oleh karena itu, maka kami menggunakan data-data yang ada di situs KPU itu. Dan kita sudah ambil semua, dan hasilnya ternyata luar biasa. Banyak sekali penyimpangan atau error gitu ya, yang menyebabkan kita dapat menyimpulkan bahwa datanya tidak bisa dipercaya. Apa aja yang saya lakukan? Saya melakukan pengecekan 6 hal. Pertama, kelengkapan data ya. Kelengkapan data, yang kedua profil halaman utamanya sebelum ditutup gitu ya. Yang ketiga adalah checksum terhadap kehadiran. Yang keempat, checksum terhadap suara paslon dan suara-suara yang lain ya. Yang diisikan di form C hasil. Kemudian kami juga melakukan checksum terhadap update data per batch yang dilakukan oleh KPU untuk melihat polanya gitu ya. Karena memang data itu tidak masuk per TPS tapi per kelompok gitu ya, per kelompok. Mungkin ada 1.000, 2.000 itu naik bersamaan dan kita lihat berdasarkan timestamp-nya. Terakhir kami mengecek jejak perubahan yang terjadi. Jadi ada 6 ya. Oke, yang pertama kita bicara cek kelengkapan data. Ternyata hanya ada 63% TPS yang datanya lengkap dan diisi dengan baik. Ada C1-nya lengkap 3 halaman, ada datanya diinput, kemudian data administrasi juga lengkap ya. Itu ada sekitar 519.353 suara atau setara 63,09%. Nah, ini yang datanya lengkap, data administrasinya ada, data suaranya ada, C1-nya ada. Sisanya itu tidak lengkap, bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Makanya ada yang sifatnya true false, false true, dan false false. Itu status di data KPU itu sendiri. Nah, dari yang 63% ini kita sisir lagi menggunakan checksum saya. Checksumnya antara lain ya, misalnya saya mengecek penjumlahan paslon 1, 2, 3 dibandingkan dengan suara sah, sama apa tidak. Ternyata ada 25.209 TPS yang tidak sama misalnya. Terus saya cek suara sah tambah suara tidak sah, apakah sama dengan suara total? Ternyata ada yang tidak sama lagi. Terus suara total apakah sama dengan pengguna total? Pengguna total apakah sama dengan DPT yang hadir tambah DPTB tambah DPK dan seterusnya. Saya ngecek kira-kira terhadap data-data yang tadi lengkap. Ternyata ditemukan sekitar 7,71% TPS itu error. Jadi kalau dikurangkan terhadap yang tadi 63% itu, maka sisanya tinggal 55%. Itu data yang bersih, oke, secara aritmatika benar. Artinya sisanya ada TPS error dan TPS yang belum diisi atau belum lengkap itu sekitar 45%. Jadi dapat disimpulkan bahwa
tingkat akurasi data dari Sirekap untuk C-hasil itu hanya 55%. Artinya apa? 45%-nya tidak bisa dipercaya. Dari situ apakah kita bisa menyimpulkan hasil rekapitulasi yang diumumkan KPU itu benar? Kita tidak percaya. Kenapa? Karena 45% data C1-nya itu tidak dapat dipercaya. Seperti itu ya pengecekan pertama. Sehingga tidak masuk akal apabila data Sirekapnya tidak lengkap tapi data rekapitulasinya bisa selesai. C1 tidak lengkap, mana mungkin rekapnya bisa selesai. Nah, faktanya bagaimana? Ternyata selesai. Loh, berarti datanya data yang mana? Kita mempertanyakan itu dan kita sedang meminta data yang mana yang dipakai, kan gitu. Oke, itu pengecekan pertama. Pengecekan kedua, kita mengecek halaman utama seperti saya sampaikan pada kesaksian waktu di depan Mahkamah Konstitusi. Saya mengecek data, ternyata ada data tertua di sistem Sirekap halaman pemilu 2024 itu. Data paling tuanya 14 Februari jam 21.46. Tapi di potret web archiver terhadap halaman KPU beberapa jam sebelum jam 21.46 yaitu jam 18.30 sudah ada datanya. Sudah ada data sehingga banyak yang curiga, loh kok ini sudah ada data sebelumnya, berarti itu data dari mana? Dan sekarang dicek itu data nggak ada. Dan jadi kemana sekarang data itu? Banyak yang mengatakan ini untuk membangun asumsi bahwa inilah hasil yang sudah tergambar saat itu. Setidaknya sampai jam 21.46 gitu ya. Nah ini pertanyaan besar. Artinya ini JSON-nya bukan dari database tapi JSON yang di hard coded gitu. Nah ini pertanyaan. Kita sedang menunggu jawaban dari KPU karena KPU tidak memberikan jawaban secara terbuka. Katanya akan disampaikan log sistemnya, tapi kita belum dapat sampai hari ini. Kemudian kalau disimpulkan dari data yang masuk tadi sebelum jam 21.46 ternyata ada 46.574 TPS, itu total suaranya sekitar 3.110.000, yang artinya rata-rata per TPS hanya 64 suara, jadi itu nggak masuk akal gitu ya. Tapi secara persentase ya seperti yang tergambar ada 57% ya, 57% untuk 02, 57,75 tepatnya, kemudian 21,89 untuk 01, 20,36% buat 03. Nah ini cek halaman pertama gitu ya. Kita juga bisa ngecek di halaman pertama juga dari setiap progres TPS itu ya. Kita lihat sekian persen, misalnya di 64,14 ya, 64,14%, total suara paslon 77 juta. Kalau 100% kira-kira berapa proyeksinya? Itu hanya sekitar 120 juta, hampir 121 lah. Nah, bandingkan dengan suara versi KPU ketika diumumkan, total suara di 100% itu pada saat 20 Maret itu 164 juta, berarti ada selisih sekitar 43,5 juta suara. Ini suara apa gitu? Ini sekitar 43 juta inilah kita pertanyakan. Ini suara apa? Apakah penggelembungan atau suara hantu, atau ada data yang tidak match antara DPT, antara kehadiran dan seterusnya sampai menjadi suara paslon itu ya. Itu pengecekan yang kedua, masalah halaman pertama. Pengecekan yang ketiga, kita menggunakan pengecekan selisih yang terjadi antara kolom suara total dan pengguna total. Itu ternyata ada selisih di 32.994 TPS yang setara dengan sekitar 10 juta suara. Itu ya, kita ada buktinya semua, nanti bisa di-download ya di halaman Dirty Election yang akan kita umumkan nanti. Kemudian masih cek kehadiran, kita membandingkan pengguna total dan kehadiran. Jadi pengguna total itu kan adalah penjumlahan DPK, DPTB dan DPT yang hadir gitu ya. Itu terjadi selisih di 17.000
TPS, lebih dari 17.000 itu sekitar setara 50 juta suara, 5 juta suara ya. Artinya sudah berapa? Tadi di halaman depan ada selisih 43 juta, kemudian di suara total vs pengguna total beda 10 juta, pengguna total vs kehadiran, komponen kehadiran itu 5 juta, sudah berapa itu? Banyak sekali ya. Itu pengecekan kehadiran. Sekarang cek sum suara. Oke, suara ketika saya jumlahkan, suara paslon 1, paslon 2, paslon 3, itu menghasilkan 128 juta sekian. Tapi kalau saya cek kolom suara sah, saya jumlahkan, itu hanya 104 juta, berarti ada selisih 23 juta. Hampir 24 juta ya, 23 juta setengah lah gitu. Itu suara nasional, artinya ini data-data menjadi aneh. Kenapa? Oh bisa suara 3 paslon, suara sah 3 paslon ini berbeda dengan kolom suara sah. Ada apa sebenarnya gitu ya. Kemudian saya juga mencoba membandingkan ya. Suara sah saya jumlahkan dengan suara tidak sahnya. Saya jumlahkan, saya bandingkan dengan suara total berbeda lagi di 34.106 TPS. Setara 10 juta juga. Nah ini kan apa sebenarnya yang terjadi di Sirekap ini gitu ya. Kita perlu tahu C1-nya seperti apa, kok bisa isiannya seperti ini. Itu. Selanjutnya saya ngecek lagi bagaimana sih pola pengisian data di Sirekap ini. Ternyata ada timestamp ya. Jadi setiap naik itu tidak 1 TPS, tapi sekian banyak TPS satu kali naik. Artinya ada satu mungkin back end nanti disuntikkan ya atau dinaikkan ke halaman publikasi. Nah itu kalau dilihat setiap batch itu selalu komposisinya sama. Untuk menjaga komposisi yang sama ini ya, misalnya sekitar 57 atau 58 buat 02, sekitar 19 atau 17 sampai 19 untuk 03 dan 01 itu sekitar 24 gitu ya. Itu ternyata kalau saya cek mulai dari kehadiran sampai menjadi suara sah 3 paslon itu memang nggak pernah match, tapi persentasenya selalu segitu. Dan ini untuk menjaga ini saya cek di batch 1, batch 2, batch 3 itu menyebabkan inkonsistensi selisih mulai dari angka sekitar 4,32% sampai yang tertinggi itu 13,66% penyimpangannya gitu dalam setiap batch. Saya lanjutkan sampai 974 batch itu polanya sama, kecuali beberapa entry ya, beberapa batch ya, ada sekitar 3-4 batch yang tidak sama polanya. Nah pola yang ditemukan apa? 24% untuk 01, 58% kira-kira untuk 02, 18% buat 03. Nah ini pola yang kita temukan. Apakah ini ada settingan? Ya paling tidak settingannya adalah cara naiknya. Dan ini sekarang masih ada sisa yang belum naik sekitar 37%. Data belum lengkap ya. Bisa dibayangkan kalau data itu nanti lengkap mungkin akan makin jelas gitu ya pola-polanya gitu ya. Terakhir saya melakukan checksum jejak perubahan atau footprint. Nah ini paling fatal. Kalau yang tadi mungkin bisa salah, bisa dikoreksi gitu ya. Tapi proses koreksi ini bisa kita lihat apakah koreksi itu dari salah menjadi benar atau dari benar menjadi salah. Nah ini ternyata ada 441.000 kali lebih perubahan gitu ya, terjadi di 244.000 lebih TPS, yang artinya ini satu TPS bisa terjadi perubahan lebih dari 1 kali, dan perubahannya tidak semuanya perbaikan gitu. Justru kita menemukan yang sebaliknya. Apa yang ditemukan banyak sekali, ada perubahan C hasil ya, atau angkanya yang telah terisi lengkap tiba-tiba menjadi tidak lengkap. Ada yang dihapus suara paslonnya, ada yang dihapus kolom suara sahnya, ada yang angka checksum administrasinya dihapus gitu ya. Administrasinya itu yang selain suara paslon itu namanya data administrasi, itu hapus tiba-tiba padahal sebelumnya lengkap.
Bahkan ada yang seluruh kolom itu dihapus, kecuali C1-nya, gitu. Penggantian C1 juga ada. Nah, ini semua terjadi di seluruh provinsi. Jadi ini bukan daerah-daerah yang kurang sinyal atau akses internet tidak ada. Ini seluruh provinsi terjadi. Dan ini yang menurut saya paling parah, dan ini harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Dan saya sudah menunjukkan contoh-contohnya waktu saya bersaksi. Contoh perubahan dari data lengkap menjadi rusak, dari data lengkap menjadi kosong, ya, dari data lengkap menjadi tidak lengkap, suara paslon dihapus atau berubah, dan lain-lain gitu ya. Termasuk profil C1-nya yang lumayan banyak ya, ada yang lucu-lucu, ada yang pakai cam scanner yang artinya ya metadata hilang dan seterusnya. Bahkan diakui bahwa metadata memang tidak disertakan gitu. Yang disertakan adalah digital signature. Nah, metadata ini pertanyaan kenapa dihilangkan? Kalau metadata dihilangkan, apa maksudnya gitu? Toh ini disalurkan lewat data KPU gitu ya, lewat sistem Sirekap. Kenapa harus takut? Kenapa harus menghapus? Gitu. Walaupun memang metadata bisa diedit, iya, tapi siapa yang mau edit? Kan itu masih di internal gitu. Langsung dari lokasi, misalnya geotaggingnya nyala, sehingga ketika dikirim itu ada jamnya, ada tempatnya, ada profil dari penggunanya dan juga profil handphonenya gitu. Pertanyaan kenapa itu dihapus? Apakah membebani ukuran file gitu? Saya rasa tidak. EXIF file itu sangat kecil gitu. EXIF itu sangat kecil datanya, dan aneh bagi kita ketika keaslian dari C1 ini tidak dipertahankan atau C hasil gitu ya. Justru inilah data primer yang paling mahal dari pemilu ini gitu. Kenapa malah metadatanya tidak ada? Dan mudah-mudahan KPU punya versi metadata. Kita sedang meminta itu gitu ya. Dan kita berharap Sirekap ini benar-benar diaudit ya. Kalau perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap form C hasil yang sudah ada. Terlepas nanti akan sama atau berbeda hasilnya dengan hasil rekap, maka nanti kita putuskan kita akan pakai yang mana. Kita lebih percaya yang data primer daripada data rekap. Data rekap itu ya bisa jadi saksinya tidak lengkap, atau mungkin waktunya terburu-buru, bahkan si rekapnya sedang error tapi harus jalan misalnya rekapitulasinya, jadi ya kita tidak yakin dengan hasil rekap gitu ya. Nah, oleh karena itu 6 hal yang kita teliti ini menyebabkan kami perlu memberi saran kepada KPU terlepas dari persoalan di MK. Tapi untuk ke depan kita perlu mengaudit dari luar ya, audit dari luar sebelum diaudit secara internal di dalam KPU. Kita perlu CSV rekapitulasinya itu untuk dibuka kepada publik sesuai dengan permintaan Yayasan Yakin ya yang sudah dikabulkan di Komisi Informasi Pusat. KPU harus membuka data-data rekapitulasi di setiap jenjang rekap manual itu. Kemudian C hasilnya dibaca ulang menggunakan teknologi OCR atau OMR yang diklaim sudah selesai. Kalau tidak selesai, bilang saja, misalnya harus dilakukan manual, ya manual aja. Kalau tidak yakin dengan OCR dan OMR, karena memang kualitas foto ini mungkin tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, kita mengusulkan pada KPU bahwa C hasil dan tabulasi Sirekap menjadi alat koreksi terhadap rekap manual berjenjang, karena itu data primer gitu. Kalau manual berjenjang kan ya masih ada pintu negosiasi dan bisa jadi terjadi permufakatan jahat juga di situ gitu ya. Nah, ini beberapa saran dari kita dan kita juga perlu koreksi terhadap C hasil versi Sirekap jika ada C hasil yang berbeda versi saksi-saksi di lapangan. Maksudnya berbeda dengan yang ada di situs Sirekap. Itu harus dikoreksi dengan mekanisme yang tepat gitu ya. Dan apabila KPU tidak bisa mengikuti saran ini, maka perlu diulang. Semuanya perlu diulang karena kita tidak percaya dengan datanya, dan ini semua kami bisa buktikan. Kami akan lampirkan data-data yang kami sebutkan tadi di website kita nanti ya. Silahkan bisa dibaca. Proses-proses perubahan yang terjadi, kemudian analisa yang
bisa kita keluarkan dari data tersebut, semuanya akan kita buka ke publik. Bahkan bukan hanya publik di Indonesia, tapi juga publik internasional. Terima kasih ya, itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa proses robotik dari kita untuk mengecek perubahan-perubahan atau hal-hal yang terjadi di dalam Sirekap itu bukan isapan jempol. Kita ini memang menggunakan cara yang saintifik dan tidak perlu ragu dengan dasar hukum dari penggunaan Sirekap. Baik dari sisi teknikal maupun dari sisi payung hukum, semuanya kita legal untuk melakukan analisa ini, menghimpun data ini, dan juga memaksa atau mengatakan bahwa Sirekap ini bagian terintegrasi dari rekapitulasi berjenjang. Tidak ada lagi istilah manual, sebenarnya itu hanya istilah luaran. Sebetulnya nama rapatnya itu adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kota kabupaten, provinsi, dan nasional. Itu bahasanya, nggak ada istilah manual berjenjang, itu nggak ada. Dan yang dimaksud rekapitulasi manual berjenjang itu adalah rapat pleno tadi, dan itu harus menggunakan Sirekap. Banyak buktinya di YouTube, rekaman misalnya dari KPU Kota Bima, kemudian KPU Provinsi NTB, itu selalu melakukan live dalam rekapitulasi. Itu bisa dicek bagaimana cara mereka bekerja, dan mereka jelas menggunakan Sirekap. Terlepas dari cara login yang sering error juga, tapi kenyataannya memang menggunakan Sirekap. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan sekarang menjadi terang benderang bahwa data yang kita paparkan itu bukan data ilegal dan bukan isapan jempol. Kita bisa memberikan data-data itu untuk publik. Silakan KPU memberikan klarifikasi, dan kami akan siap menerima kalau memang KPU bisa membuka data secara benar, bahwasanya C1 atau C hasil dengan D hasil itu harus match. Kalau tidak match, maka harus tahu yang mana tidak match dan harus dikoreksi secara benar. Ada berita acaranya sesuai dengan undang-undang kearsipan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu curang versus integritas pemilu. Integritas pemilu adalah sebuah kondisi di mana kedaulatan rakyat harus dijamin oleh para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, integritas pemilu harus dijaga oleh penyelenggara pemilu, oleh pemerintah, dan oleh semua pihak. Lalu apa yang dimaksud dengan pemilu curang? yakni ketika integritas pemilu diabaikan, bahkan diinjak-injak sedemikian rupa, sehingga pemilu bukan hanya tidak bermakna, tetapi pemilu menghasilkan hasil-hasil pemilu kepemimpinan di setiap tingkatan, dalam hal ini Pilpres, yang tentu saja bukan hanya tidak bermakna, bisa kehilangan legitimasi, dan bisa juga menjadi pemerintahan yang tidak efektif karena hilangnya kepercayaan publik. Inilah yang menjadi pertaruhan kita dalam pemilu 2024. Mengapa? Karena ini adalah pemilu pertama kali terjadi sejak reformasi yang mendapatkan catatan negatif. Dari kami sebagai pemantau pemilu saat ini, catatan saya begitu hitamnya pemilu 2024. Kenapa? Karena integritasnya kehilangan marwah. Penyelenggara pemilu dituding bahkan terbukti melanggar etika penyelenggara pemilu. Pemerintah, bahkan pemerintahan tertinggi setingkat presiden, juga dituding melakukan cawe-cawe dan diakui. Ini problemnya. Lalu apa yang membuat integritas pemilu begitu rusak? Sebagai pemantau pemilu, kita punya pengalaman di berbagai negara. Ketika pemilu rusak,
maka hasilnya bukan hanya tidak legitimate, tetapi juga kedaulatan rakyat menjadi terhambat, bahkan terinjak-injak. Inilah saatnya saya pikir kita masih punya harapan ketika Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apa yang akan mereka putuskan. 8 hakim konstitusi akan memutuskan, karena tidak 9, yang 1 hakim konstitusi, Paman Usman, tidak boleh menjadi bagian majelis hakim yang memutus. Mengapa? Karena ada cedera dari putusan MK 90 tahun 2023. Inilah bagian daripada cedera yang membuat integritas pemilu bermasalah. Lalu bagaimana harapan kita? Harapan kita adalah ketika ada kecacatan, ketika ada catatan negatif terkait dengan pemilu, maka harus ada koreksi. Dengan cara apa pemilu yang dituding curang, yang dituding tidak berintegritas, ini bisa dipulihkan. Ada yang namanya keadilan pemilu. Apa keadilan pemilu? Keadilan pemilu adalah proses koreksi ketika terjadi ketidakadilan, ketika terjadi integritas terancam, ketika terjadi kecurangan. Harusnya Bawaslu bekerja mendampingi KPU. Nyatanya kalau di persidangan kemarin kita lihat Bawaslu bahkan dipertanyakan oleh Majelis Hakim MK terkait dengan laporan pengawasannya. Dan saya pikir ini menjadi problem ketika banyak laporan masyarakat, ketika banyak peristiwa yang dinilai sebagai kecurangan. Ada yang menilai kecurangan itu mulai dari penyalahgunaan aparatur negara, netralitas ASN, TNI, Polri yang dinilai tidak netral, kemudian juga penggunaan sumber daya negara, termasuk bantuan sosial. Jadi dalam pemilu, ketika proses-prosesnya ditandai dengan ketidakadilan, prosesnya ditandai dengan kecurangan, maka hasilnya tidak berintegritas. Dan ini akan ada 2 konsekuensi. Pertama adalah public trust menjadi berkurang. Kedua, yang lebih penting adalah pemerintahnya tidak akan efektif. Mengapa? Karena tidak dipilih melalui proses di mana kedaulatan rakyat menjadi bagian yang inheren di dalam proses pemilu. Dan artinya apa? Demokrasi itu sendiri menjadi satu bagian yang utuh, bukan sekedar pemilu. Makanya kenapa pemilu ini harus kita jaga dari sisi integritas. Karena dengan cara inilah kita bisa memastikan bahwa pemilu berjalan baik, kemudian keadilan bisa dijaga, kemudian proses-proses peradilannya, dan sekarang berada di tangan MK, tanggal 22 nanti kita akan melihat apakah proses koreksi terjadi atau tidak. Ketika proses koreksi terjadi, tentu ini menjadi bagian dari pemulihan Mahkamah Konstitusi, pemulihan marwah Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi tentu saja mengalami degradasi ketika putusan 90 tahun 2023 yang menjadi karpet merah bagi anak presiden untuk menjadi calon wakil presiden, ini akan dapat ditebus. Kemudian juga ditindaklanjuti dengan KPU saat itu yang melakukan proses penerimaan pencalonan presiden dan wakil presiden memiliki cacat, dan itu terbukti di putusan DKPP. Saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan bahwa pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia. Jadi sebenarnya sudah terang benderang bahwa pemilu kita, pemilu 2024 mengalami sesuatu yang sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Berbeda bukan lebih baik, tetapi melahirkan menurunnya kualitas demokrasi kita, menurunnya integritas pemilu kita, dan menurunnya demokrasi secara keseluruhan. Dan ini saya pikir harus kita kembalikan sebagai bangsa. Mari kita pulihkan bangsa kita, dan ini menjadi pembelajaran siapapun presidennya, siapapun aparaturnya, siapapun menterinya ke depan harus hand off dari proses pemilu. Tidak mempengaruhi lagi proses-proses kepemiluan yang menguntungkan atau merugikan para calon, merugikan, menguntungkan kandidat. Karena apa? Karena itu mencederai, bukan hanya sekedar itu sebagai cawe-cawe, tapi
mencederai pemilu. Saya pikir PR kita masih panjang, tetapi kita menunggu tanggal 22 yang akan datang sebagai bagian dari proses pendewasaan bangsa. Saya yakin bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa ini akan mampu menjaga integritas kedaulatan rakyatnya dan mampu menjaga integritas pemilunya, dan dengan demikian maka kita akan menjadi bangsa yang penuh dengan keyakinan ke depan, menatap masa depan sepanjang kita mau melakukan koreksi setiap hal yang mungkin ada cacat, celah atau cedera. Saya berhenti sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.